Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat bersama berkumpul di pondok pesantren unik, yang dimana pondok pesantren ini betul-betul sangat berjuang untuk Pancasila, untuk kejayaan Pancasila, sehingga bangsa kita, negara kita akan menjadi negara yang maju, akan menjadi negara yang sukses, menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sebagai bukti dan wujud kecintaan Kiai Haji Mamak Gufron terhadap bangsa dan negara ini, maka pada malam hari ini saya berkesempatan memberikan buku karya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi seluruh generasi Indonesia dan khususnya seluruh para santriwati yang ada di Pondok Pesantren Unik. Saya akan serahkan langsung kepada Romo Kiai Haji Mamak Gufron. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berkesempatan memberikan buku tulisan karya Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang berjudul Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Dan tentu ini insya Allah akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Ya. Kedepannya insya Allah acara Haul Pancasila ini akan terus bisa lestari, Kiai, dan dimungkinkan insya Allah akan bisa diambil alih oleh negara. Amin, Allahumma amin. Ya, Mama Gufron semakin di depan ya, dan sekarang Mama Gufron dapat pengakuan dari negara Republik Indonesia sebagai orang yang katanya bisa membawa generasi muda Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045 sesuai program Pak Prabowo ya selaku Presiden Republik Indonesia. Awalnya saya kira ini settingan ya, tapi kalau kita lihat orang-orang yang hadir di acara ini, ya nggak mungkin lah settingan ya kalau yang hadir itu tokoh-tokoh seperti ini. Nah, coba kita lihat lagi nih videonya. Nah, sesepuh ini dari PSAT, dari Pertahanan Negara, para alim ulama ini kehadiri dengan cucu-cucunya guru saya. Dari Pertahanan Negara hadir katanya, dari para alim ulama hadir ya. Jadi nggak mungkin lah ini acara settingan. Berarti memang benar-benar Mama Gufron ini diakui sebagai tokoh besar di Indonesia yang membawa generasi emas 2045. Bahwa saya sudah diakui oleh Bapak Presiden dan Pak Dudung. Alhamdulillah, terus video callan, dan saya yakin Pancasila akan diambil oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keprok atuh. Semangat atau tidak? Yakin atau tidak? Makanya saya ini sudah diramaikan, disesatkan gara-gara semut, gara-gara makoli. Kalau tidak begitu, Gufron nggak akan naik ke atas aras Pancasila. Betul atau tidak? Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Merdeka. Kacau. Ini gimana ya? Nanti tahun 2045 berarti banyak orang yang akan bisa berbahasa Suryani seperti Mama Gufron. Astagfirullah, ini saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Negara kita sudah mengakui Mama Gufron, dianggap Mama Gufron ini sebagai tokoh besar. Ini ada penjelasan dari Ustadz Subhan Bawazir. Coba kita lihat nih penjelasannya. Hari ini orang bahlul banyak di Indonesia. Pengikut Gufron tuh bahlul. Modal Gufron teriak-teriak, saya kejar itu malaikat, saya bikin akad dengan Munkar Nakir. Ada aja yang percaya.
Kok nggak paham nih plus 62 bener-bener deh. Kuliah sih kuliah, tapi dia bisa yakin ini tuh nabi palsu ini. Nabi aja nggak berani kejar mungkar nakir bikin akal sama malaikat. Saya bisa turunin hujan, Tuhan bukan? Allahu Akbar. Nabi aja nggak pernah bilang bisa nurunin hujan. Ini MUI jangan tinggal diem nih. Ya. Kalau badan kita disakitin nggak ada masalah deh. Nama kita dirusak juga gampang, ada Allah. Tapi kalau agama dirusak, ya pantang kita mundur kalau udah begini. Jangan main-main. Ini sudah pelecehan. Anak-anak muda ngevlog dari neraka. Ramai gak kemarin? Hai guys, kita sekarang di neraka. Ternyata asik juga ya. Aku akan sepil malam pertama aku di kamar neraka. Lihat, inilah kamarku. Allahu Akbar. Ini vlogger netizen Indonesia sudah kelewatan ini sudah. Ya. Khawatirnya nanti azab Allah yang turun. Nah kan azab Allah turun nantinya. Banyak sekali yang terpukau dengan cerita-cerita kehebatan Mama Gufron ya. Bisa membentak malaikat lah, bisa ini itu. Bahkan katanya juga Mama Gufron tuh udah pernah meninggal selama 40 hari. Alam kubur pun 40 hari 40 malam. Ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Sampai ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum qul inna rahmatan ya Rasulullah. Jadi selama 40 hari Mama Gufron meninggal di alam kubur itu ketemu banyak hal ya, termasuk Rasulullah, malaikat, ketemu dengan Allah, dan setelah itu hidup kembali. Cerita ini dipercaya oleh pengikut-pengikut Mama Gufron karena satu alasan. Mama Gufron dianggap sebagai wali kutub, wali majdub, dan lain-lainnya. Inilah bahayanya ketika kebodohan, cerita bohong, dibungkus dengan doktrin-doktrin agama, dibungkus dengan keyakinan-keyakinan agama. Maka cerita bohong dan kebodohan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang benar, sesuatu yang luar biasa. Saya pernah menyampaikan di video sebelumnya, ibarat tuh seperti ini. Ketika seorang pesulap memperlihatkan atraksi sulapnya, maka penonton-penonton akan berkata itu hanya trik, itu hanya hiburan. Tapi ketika seorang yang berkedok agama memperagakan praktek sulap, orang-orang awam yang melihat akan mengatakan itu karomah. Wah, itu waliullah. Padahal yang dia lakukan ya juga trik sulap, hanya karena dibungkus agama aja, seolah-olah yang dia lakukan adalah real ya, kebenaran. Begitulah yang terjadi pada Mama Gufron ketika Mama Gufron bercerita tentang kurofatnya, tentang dongengnya, bisa membentak malaikat dan lain-lainnya. Orang awam langsung percaya. Kenapa? Karena dibungkus agama. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa kita harus berhati-hati dengan kebodohan, penipuan, penyimpangan yang berkedok agama seolah-olah itu benar. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.